Hai semuanya, saya Krista Fitriani Sihombing, mahasiswa Pikom Stambuk 2013 akan menjelaskan tentang impersonation attack. Yang pertama yaitu tentang kunci publik. Dalam enkripsi kunci publik, terdapat dua jenis kunci yaitu kunci private atau private key dan kunci publik atau public key. Kunci private dimiliki oleh penerima atau pemilik kunci asli, dan kunci publik dipublikasikan ke publik. Suatu kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data dan kunci private digunakan untuk deskripsi. Contohnya, Anda mempublish kunci publik kepada dunia, sementara kunci pribadi hanya disimpan oleh Anda sendiri. Setiap orang dengan suatu salinan kunci publik kemudian bisa mengenkripsi informasi dan hanya Anda yang dapat membaca melalui kunci private. Gambaran tentang proses enkripsi kunci publik diperlihatkan pada gambar 1 berikut. User A ingin mengirim pesan kepada user B, maka A menggunakan kunci publik B untuk mengenkrip data dan pada saat pesan sampai di B menggunakan kunci private-nya untuk mendeskrip isi pesan. Yang kedua tentang sertifikat digital. Sertifikat digital adalah kunci publik dan informasi penting mengenai jati diri pemilik kunci publik, seperti misalnya nama, alamat, pekerjaan, jabatan, perusahaan, dan bahkan hash dari suatu informasi rahasia yang ditandatangani oleh suatu pihak terpercaya. Sertifikat digital tersebut ditandatangani oleh pihak terpercaya yaitu Certificate Authority atau CA. Sebuah sertifikat digital berisi nama organisasi atau individu, alamat bisnis, tanda tangan digital, public key, nomor seri, dan tanggal kadaluarsa. Ketika Anda sedang online dan browser web Anda mencoba untuk mengamankan sambungan, maka sertifikat digital yang diterbitkan untuk website yang akan diperiksa oleh browser web untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja dan dapat Anda telusuri dengan aman. Sertifikat digital adalah dokumen digital yang berisi informasi sebagai berikut. Yang pertama, nama subjek atau perusahaan individu yang disertifikasi. Yang kedua, kunci publik si subjek. Yang ketiga, waktu kadaluarsa sertifikat. Yang keempat, informasi relevan lain seperti nomor seri sertifikat. Terdapat dua jenis utama sertifikat digital yang penting untuk membangun sebuah situs web yang aman. Yang pertama, server certificates. Yang kedua, personal certificates. Yang ketiga, tentang digital signature. Digital signature adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan. Digital signature memiliki fungsi sebagai penanda pada data yang memastikan bahwa data tersebut adalah data yang sebenarnya atau tidak ada yang berubah. Dengan begitu, digital signature dapat memenuhi setidaknya dua syarat keamanan jaringan, yaitu authenticity dan non-repudiation. Cara kerja digital signature adalah dengan memanfaatkan dua buah kunci, yaitu kunci publik dan kunci private. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data, sedangkan kunci private digunakan untuk mendeskripsi data. Pertama, dokumen dihash dan menghasilkan message digest. Kemudian message digest dienkripsi oleh kunci publik menjadi digital signature. Ada beberapa permasalahan di dunia internet yang kerap dapat diatasi dengan digital signature, yaitu permasalahan pada email, permasalahan pada pengiriman paket, dan permasalahan identitas. Yang keempat, lembaga yang menggunakan sertifikat digital. Web trust adalah stempel yang diberikan kepada situs web yang secara konsisten menjalankan standar-standar yang telah dibuat oleh Canadian Institute of Chartered Accountants dan American Institute of Chartered Public Accountants. Saat ini web trust telah diakui secara internasional. Web trust pada aplikasinya diberikan oleh Certificate Authority seperti VeriSign. Standar ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu privacy, security, business practice, and transaction integrity, availability, dan confidential or non-repudiation.
Web trust dikembangkan karena kekhawatiran konsumen dan dunia bisnis akan privasi dan keamanan web. Web trust terus mengalami evolusi sehingga ditujukan agar konsumen dapat mengkonfirmasi legitimasi perusahaan yang menawarkan barang dan jasa melalui web. Pada dasarnya, web trust memberikan keyakinan yang wajar bagi user web bahwa web yang sedang diakses menjaga keprivasian dan keamanan data user. Yang membedakan web trust dengan stempel lain adalah verifikasi web yang harus independen layaknya audit. Untuk bisa mendapatkan stempel ini, situs web yang bersangkutan akan diaudit 6 bulan sekali. Contohnya stempel web trust yang dikeluarkan oleh Polisign dan kantor AKAP. Yang kelima, penggunaan sertifikat digital. Di OCBC Security, kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan dari informasi pribadi Anda dan juga menyediakan kepada Anda transaksi elektronik yang aman dan nyaman. Laman kami menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang terbukti aman. Produk yang aman termasuk routers, firewalls, intrusion detection system, and secure operating system untuk melindungi kepentingan Anda. Industri standar Secure Socket Layer Communication Protocol adalah standar kriptografik yang nyata yang kami gunakan untuk menjaga keamanan komunikasi data antara browser dan laman kami. Teknologi sertifikat digital digunakan untuk memastikan kerahasiaan transaksi, keterpaduan informasi, dan keaslian server-side. Fitur-fitur keamanan tambahan termasuk Polisign Digital Certificates, 128-bit encryption, satu arah untuk menafsirkan semua kata sandi dari pengguna dan secara otomatis log off setelah jangka waktu tertentu, atau saat ini 4 jam. Yang keenam, tentang impersonation attack, cara kerja dan contoh. Impersonation attack merupakan serangan yang umum terjadi pada kunci publik tanpa identitas atau yang disebut dengan penyamaran. Pihak lain dapat menyalahgunakan kunci publik yang bukan miliknya untuk impersonation attack. Contohnya, dalam teknologi e-commerce, pembayaran transaksi dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pelanggan mengirimkan informasi kartu kreditnya yang bersifat rahasia melalui website pedagang online. Selama pengiriman informasi, kartu kredit tersebut dilindungi dengan cara mengenkripsinya dengan kunci publik pedagang online. Bagaimana pelanggan itu memastikan bahwa website pedagang online tersebut memang benar milik pedagang online dan bukan website pihak lain yang menyamar sebagai website pedagang asli dengan tujuan untuk mencuri kartu kredit? Berikut adalah contohnya. Untuk menjawab masalah di atas, solusinya adalah dengan memberikan sertifikat digital kepada kunci publik. Sertifikat digital dikeluarkan issuer oleh pemegang otoritas sertifikasi atau Certification Authority atau CA. CA biasanya adalah institusi keuangan seperti bank atau institusi yang terpercaya. Sertifikat digital adalah dokumen digital yang berisi informasi sebagai berikut. Yang pertama, nama subjek atau perusahaan individu yang disertifikasi. Yang kedua, kunci publik si subjek. Yang ketiga, waktu kadaluarsa sertifikat atau expired time. Yang keempat, informasi relevan lain seperti nomor seri sertifikat. Demikian penjelasan tentang impersonation attack. Sekian dan terima kasih.